Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kedua kita masih membahas tentang Plan Property and Equipment. Di minggu ini kita akan membahas bagaimana si PPE ini di penilaiannya apabila si PPE ini dilakukan penukaran hibah pemerintah, dan juga bagaimana biaya-biaya yang terjadi apabila si PPE ini dilakukan penambahan, penggantian, perbaikan, ya, dan kemudian didisposisi, dijual ataupun dikonversi terpaksa. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang penilaian mengenai exchange non-monetary asset. Artinya PPE ini ditukar dengan PPE lagi, tidak dengan pembelian ataupun dengan menerbitkan utang seperti obligasi. Nah, jadi untuk penukaran non-monetary asset ini akuntansi yang biasa digunakan untuk pertukaran non-moneter didasarkan atas nilai wajar aktiva yang diberikan dan juga nilai wajar aktiva yang diterima, tergantung mana yang memiliki bukti lebih jelas. Jadi untuk penukaran PPE ini harus ada nilai wajar dari kedua PPE tersebut. Nah, karena transaksi kebanyakan mempunyai substansi komersial, maka suatu keuntungan atau kerugian yang harus diakui. Perlu dicatat, untuk exchange non-monetary asset ini ada dua pertukaran. Sifatnya yang pertama memiliki substansi komersial, yang kedua adalah tidak memiliki substansi komersial. Apabila mempunyai substansi komersial, pertukaran ini di mana apabila ditukar PPE dan PPE yang satunya lagi, harus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Yang kedua, posisi ekonomi kedua belah pihak yang bertransaksi berubah, maka transaksi tersebut mempunyai substansi komersial. Yang dimaksudkannya adalah contoh seperti ini. Misalnya saya mempunyai suatu usaha dalam bidang delivery atau jasa pengiriman. Nah, dalam pertukaran substansi komersial, saya akan mengganti motor yang lama menjadi motor yang baru. Nah, dalam pertukaran ini, apabila biasanya saya dalam satu hari ini, kalau misalnya dengan motor lama hanya bisa mengirim 10 kali pengiriman. Nah, setelah dengan ada pertukaran dengan motor yang baru, saya bisa melakukan pengiriman sebanyak 20 kali. Nah, ini kan terjadi perubahan. Nah, dari asalnya 10 menjadi 20. Artinya di masa depan saya akan mendapatkan arus kas yang lebih besar. Nah, ini adalah contoh dari substansi komersial. Jadi, posisi kedua belah pihak ini akan berubah arus kasnya. Nah, itu adalah disebut sebagai substansi komersial. Kalau tidak mempunyai substansi komersial, misalnya suatu pabrik itu akan mengganti bus karyawannya. Bus karyawan lama menjadi bus karyawan yang baru. Nah, karena pabrik itu kan masuknya jam 8 ya pagi. Nah, dalam pertukaran ini dengan bus lama sampai di pabrik itu adalah pukul 8 kurang 15 menit. Nah, kalau misalnya dengan diganti dengan bus yang baru, bisa sampai pabrik itu adalah pukul 7. Nah, dalam pertukaran ini
apakah si karyawan akan tetap masuk jam 7 atau tunggu nanti masuk pabrik jam 8. Tentunya karyawan akan memilih nanti masuk pukul 8 ya. Nah, dalam pertukaran ini tidak ada manfaat kan untuk si pabrik. Nah, ini adalah contoh dari pertukaran substansi komersial. Nah, bagaimana cara kita membedakan substansi komersial dan tidak komersial kalau misalnya di soal? Nah, karena substansi komersial atau substansi tidak komersial ini diketahui sama kedua belah pihak yang menjual, yang melakukan penukaran. Jadi biasanya di soal itu sudah diketahui apakah pertukaran ini dia memiliki sifat substansi komersial atau tidak mempunyai substansi komersial. Gitu. Nah, untuk pertukaran tidak ada substansi komersial, transaksi tersebut tidak mengakibatkan perubahan yang secara signifikan, gitu ya. Nah, ini adalah singkatnya. Singkatnya ini adalah jenis pertukaran. Kalau misalnya jenis pertukarannya itu adalah substansi komersial, berarti catatan akuntansinya dia mengakui keuntungan dan kerugian dengan segera. Kalau tidak ada substansi komersial tapi tidak ada kas yang diterima, menangguhkan keuntungan, mengakui kerugian dengan segera. Kalau misalnya pertukaran ini mempunyai substansi komersial, ada kas yang diterima, berarti mengakui sebagian keuntungan dan mengakui kerugian dengan segera. Gitu. Langsung ke contoh kasus ya. Ini kalau misalnya terjadi pertukaran dalam loss situation atau situasi rugi. Apabila aktivitas non moneter yang sama dipertukarkan dan menghasilkan kerugian, maka kerugian tersebut harus segera diakui. Yang artinya kalau misalnya kerugian tidak diakui, berarti si perusahaan akan mencatat nilai asetnya itu lebih besar dari yang sesungguhnya gitu. Kalau misalnya aset dicatat lebih besar atau overstate, berarti akan merugikan perusahaan. Nah, contohnya ini adalah PT Alfa menukarkan mesin fotokopi lama dengan model yang lebih baru dari Xenon. Nah, mesin lama dibeli dengan harga 15.000 dan telah disusutkan 3.000 dan nilai wajar sebesar 7.500. Mesin tersebut ditukarkan dengan model baru yang memiliki harga katalog sebesar 18.000. Xenon memberikan tumpukan sebesar 10.000 untuk mesin bekas. Yang artinya dalam pertukaran ini si Xenon ini dia menghargai mesin lama senilai 10.000 gitu. Nah, untuk perhitungannya, rumusnya untuk mengetahui harga perolehan aktiva baru itu adalah nilai wajar aktiva lama ditambah dengan pembayaran tunai. Nah, kita hitung dulu harga perolehan mesin baru itu berapa sih gitu ya. Nah, dari harga katalog mesin baru 18.000 dikurangi sama tombokan untuk mesin bekas. Jadi, pembayaran tunainya itu adalah 8.000. Nilai wajar mesin lama 7.500. Jadi langsung ditambah aja. Harga perolehan mesin barunya adalah 15.500. Nah, untuk mengetahui untung atau ruginya, kita harus cari dulu nilai buku mesin lama. Nilai buku mesin lamanya itu kan 15.000. Akumulasi penyusutannya 3.000. Berarti nilai buku mesin lamanya adalah 12.000. Nilai wajar mesin lamanya 7.500. Kalau misalnya nilai wajarnya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai buku, berarti itu adalah rugi. Jadi ruginya adalah 4.500 gitu. Jadi rumus ini adalah rumus baku yang harus kalian hafal ya. Untuk mencari nilai buku itu adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Itu dibandingkan dengan nilai wajar lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil berarti dia rugi. Kalau misalnya nilai wajarnya lebih besar berarti dia untung. Nah, kita langsung mencatat jurnal. Nah, jurnalnya adalah mesin new
Kalau misalnya mesin new dia pasti di debit karena ada penambahan aktiva. Kalau akumulasi depresiasi dia pasti di debit sebesar 3.000. Rugi kita catat di debit 4.500. Nah, mesin oldnya kan kita buang, berarti dihilangkan, mesin oldnya di kredit sebesar 15.000 dan kita mengeluarkan cash pembayaran tunai senilai 8.000. Itu ya, ini adalah untuk pertukaran loss situation. Nah, sekarang kalau misalnya bagaimana kalau misalnya dia rugi, karena ini adalah mempunyai substansi komersial, jadi untung ataupun rugi dia harus diakui, gitu ya, dicatat, diakui gitu. Nah, nih contohnya adalah PT Alfa menukarkan 1 unit truk dengan mobil bak terbuka. Truk lama harga perolehannya 18.500, akumulasi depresiasinya adalah 5.550. Truk lamanya tersebut memiliki nilai pasar wajar 17.000. Pada pertukaran ini PT Alfa harus membayar 6.000. Nah, rumusnya adalah harga perolehan aktiva baru adalah nilai wajar aktiva lama ditambah pembayaran tunai. Berarti langsung aja nilai wajar truk lamanya kan udah diketahui 17.000. Terus kita ditambah 6.000, harga perolehan mobil pickupnya adalah 23.000. Nah, kita kan harus tahu nih, dalam pertukaran ini kita untung apa rugi. Berarti kita harus membandingkan nilai wajar buku, nilai wajar dengan nilai buku. Di sini nilai bukunya adalah 12.950, sedangkan nilai wajar truk lamanya adalah 17.000. Jadi dia untung. Kalau misalnya ada yang lupa mengenai nilai buku dan nilai wajar, jadi misalnya kayak gini, kalau misalnya kita beli handphone, nah si beli handphone itu kan biasanya kita 5 juta. Nah, dalam 2 tahun misalnya si handphone itu cuma dihargain si handphone itu selama 5 tahun kan ada depresiasinya, ada penyusutannya gitu ya. Nah, si penyusutannya itu misalnya adalah senilai 3 juta. Berarti kan si handphone kita tuh sebenarnya harganya itu adalah harga si handphone itu 2 juta, tapi ditawar 3 juta. Nah, itu kan berarti untung 1 juta. Nah, begitu juga buat si truk ini. Si truk ini tuh dia si truknya itu sebenarnya harganya 12.000, tapi nilai wajarnya itu naik ternyata menjadi 17.000, jadi dia ada untung senilai 4.050. Nah, untung diakui maksudnya untungnya itu dicatat di dalam jurnal. Jadi automobil 23.000 yang baru, akumulasi depresiasi, truknya lama dikredit, cashnya 6.000, dan kalau untung kita catat di credit gain of exchange of truck ya. Nah, ini adalah pertukaran gain situation, tidak ada substansi komersial, tidak ada kas yang diterima. Artinya tidak ada keuntungan yang diakui, tetapi si keuntungannya ini jadi mengurangi harga perolehan dari aktiva baru gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Aktiva baru nilai wajar mesin lama ditambah pembayaran baru dikurangi keuntungan yang ditangguhkan, atau nilai buku aktiva lama ditambah pembayaran baru. Hampir sama soalnya dengan yang sebelumnya, cuman kalau yang ini nilai wajarnya menjadi 22.000 gitu. Kita hitung dulu untuk perhitungan yang pertama. Berarti di sini truk lamanya itu adalah nilai wajarnya 17.000 ya. 17.000, jadi keuntungannya sama 4.050. Terus nilai wajar truk lamanya 17.000, kas yang dibayarkannya 6.000, nilai wajar pick up-nya adalah 23.000. Nah, dikurangi keuntungan yang ditangguhkan berarti 4.050. Jadi harga perolehannya itu adalah 18.950, atau kalian bisa cari juga langsung
nilai buku ya 12.950 ditambah kas yang dibayarkan senilai 6.000, jadi 18.950. Terserah kalian enaknya yang mana carinya. Nah, automobilnya 18.950, akumulasi depresiasinya 5.550, truk 18.500, cashnya 6.000. Terlihat ya perbedaannya. Kalau untuk yang tidak ada substansi komersial, si gainnya itu tidak dicatat di dalam jurnal, tetapi mengurangi dari harga perolehan mesin baru gitu. Bukan lagi 23.000 tapi 18.950. Nah, ini kalau misalnya substansi komersial ada sejumlah kas yang diterima. PT Alfa menukarkan 1 unit mesin lama yang harganya adalah 11.000. Akumulasi depresiasi 3.000, mesin lama tersebut memiliki nilai pasar 12.000. Pada pertukaran ini, PT Alfa menerima mesin baru yang harga pasarnya 9.000 ditambah kas sebesar 3.000. Nah, ada sejumlah kas yang diterima senilai 3.000. Nah, rumus pengakuan keuntungan yang kas diterima adalah jadi kas yang diterima dibagi kas yang diterima ditambah nilai wajar aktiva baru dikali keuntungan total. Tuh, sekarang perhitungannya adalah kita cari dulu keuntungannya berapa sih gitu. Keuntungannya harga perolehan mesin lama 11.000 dikurangi akumulasi depresiasi 3.000, jadi nilai buku mesin lamanya adalah 8.000. Nilai wajar mesin lamanya 12.000, berarti dia ada untung 4.000. Nah, karena ini adalah pertukaran tidak ada substansi komersial, ada kas yang diterima, berarti keuntungannya itu nggak diakui senilai 4.000, tapi ada perhitungannya. Nah, perhitungannya masukkan ke rumus yang tadi gitu ya. Nah, ini 3.000 per 3.000 ditambah 9.000 dikali 4.000, jadi keuntungan yang diakuinya adalah cuman 1.000. Yang 3.000-nya kemana? Ditangguhkan gitu. Nah, ini adalah bagian dari nilai buku yang dianggap terjual. 2.000 itu adalah untuk mencari harga perolehan mesin baru. Kita bisa dua rumus, nilai wajar mesin baru dikurangi keuntungan yang ditangguhkan, atau nilai buku mesin lama dikurangi bagian nilai buku yang anggap terjual 6.000 ya gitu. Jadi cashnya 3.000 karena ada kas yang diterima, mesinnya 6.000, akumulasi depresiasinya 3.000, mesinnya yang lama itu 11.000, gain of aging of trucknya itu adalah 1.000. Ngerti sampai sini? Lumayan ya, ini transaksi perhitungan substansi komersial dan tidak substansi komersial gitu. Yang agak banyak perhitungannya itu adalah tidak ada substansi komersial, ada kas yang diterima, berarti keuntungannya cuma diakui sebagiannya lagi kemana? Mengurangi harga perolehan mesin baru gitu. Nah, ini adalah ikhtisarnya. Jadi pengakuan keuntungan dan kerugian dalam pertukaran aktiva moneter itu apabila hitunglah total keuntungan dan kerugian dari transaksi. Jumlah ini sama dengan selisih antara nilai wajar yang diberikan dan nilai buku yang diberikan. Jika mengalami kerugian, maka seluruh kerugian harus diakui. Jika mengalami keuntungan, kalau misalnya substansi komersial, berarti dia diakui seluruhnya. Kalau misalnya tidak ada substansi komersial tapi tidak ada keuntungan, kalau misalnya dia ada keuntungan, berarti keuntungannya tidak ada yang diakui. Jika ada sejumlah kas yang diberikan, tidak ada keuntungan yang diakui. Jika ada sejumlah kas yang diterima, bagian keuntungan berikut diakui gitu. Ikhtisarnya kalian bisa pahami sendiri ya. Nah, ini adalah akuntansi untuk kontribusi. Jadi kadang pemerintah
kadang pemberi atau penerima kontribusi ini misalnya nih, PT Alfa menerima sumbangan tanah dengan nilai pasarnya 150.000. Jadi dicatat berdasarkan nilai wajar, bukan berdasarkan harga perolehan. Gitu. Nih, kalau ini dia menerima sumbangan, berarti landnya di debit, yang di kreditnya adalah contribution revenue. Yang ini kalau misalnya si PT Alfa dia menyumbangkan tanah. Kalau menyumbangkan tanah bukan lagi revenue tapi expense. Kalau expense berarti dia di debit 110.000, landnya 80.000, selisihnya apa? Gain of disposal of land gitu. Karena akuntansi untuk kontribusi ini dicatat berdasarkan nilai wajar. Tuh, nah sekarang kita bahas tentang biaya setelah akuisisi ya. Setelah aktiva tetap diperoleh dapat terjadi biaya tambahan. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh masa manfaat depan yang lebih besar harus dikapitalisasi. Biaya yang hanya ditujukan untuk mempertahankan tingkat pelayanan tertentu harus dianggap sebagai beban. Masih ingat capital expenditure dan revenue expenditure ya. Jadi kalau capital expenditure itu bisa dikapitalisasi, artinya bisa menambah nilai aset bebannya. Kalau yang kedua adalah beban expenditure gitu ya. Nah, agar biaya ini dapat dikapitalisasi, maka 3 kondisi harus dipenuhi. Umur manfaat harus meningkat, kuantitas unit yang diproduksi oleh aktiva harus meningkat, kualitas unit produksi harus meningkat. Itu baru bisa dikapitalisasi. Nah, jenis-jenis pengeluaran utamanya itu adalah yang pertama penambahan atau perluasan aktiva, perbaikan dan penggantian dengan aktiva yang lebih baik, penyusunan kembali dan pemasangan kembali pemindahan aktiva dari satu lokasi ke lokasi lain, terus reparasi pengeluaran yang membuat aktiva terus berada dalam kondisi prima untuk dioperasikan. Nah, ini adalah untuk pengerlakuan akuntansinya, kalian bisa baca ya. Nah, langsung ke contoh soal aja. PT Alfa mengganti atap pabriknya dengan biaya 40.000. Asumsi harga perolehan pabriknya itu adalah 1.600.000 dan sudah disusutkan 3/4-nya. Jika harga perolehan atapnya adalah 20.000, dicatat sebagai bagian dari harga perolehan pabrik dan atap baru dicatat sebagai komponen terpisah. Nah, jadi perhitungannya kita pisah dari pabrik dan juga atap. Jadi harga perolehan atap lamanya itu adalah 20.000, terus dikurangi sama akumulasi depresiasi. Itu adalah 3/4 karena sudah disusutkan 3/4-nya, berarti 15.000. Nah, yang 5.000-nya ini apa? Nilai buku kan, karena udah gak mungkin dijual. Jadi yang 5.000-nya ini jadi rugi gitu. Jadi plan asset new-nya 40.000, terus sekarang digantikan dengan yang baru ya. Terus akumulasi depresiasi, loss, yang dikreditnya adalah cash karena kita mengeluarkan biaya tadi, dan plan asset yang out. Ingat ya, plan asset out itu dicatat berdasarkan harga perolehannya, bukan nilai bukunya gitu. Nah, ini adalah perusahaan dapat menghentikan aktiva tetapnya dengan cara sebagai berikut. Ada penjualan, pertukaran, konversi terpaksa atau dibuang. Penyusutan harus dihitung sampai dengan tanggal disposisi. Biasanya kalau kalian udah belajar kan dasar akuntansi 2 tentang depresiasi. Jadi depresiasi itu kan kadang nggak full 1 tahun, kadang si depresiasi itu 1,5 tahun udah dijual gitu ya. Nah, itu harus berdasarkan tanggal disposisi. Misalnya kayak gini, PT Alfa memiliki mesin harga perolehannya 36.000, telah disusutkan selama 9 tahun senilai 2.400 per tahun. Jika mesin tersebut terjual pada pertengahan tahun ke-10 seharga 14.000,
Berarti harga perolehan mesin itu kan 36.000 dikurangi akumulasi depresiasi karena sudah disusutkan selama 9 tahun senilai 2.400, berarti ini dijual pada pertengahan tahun ke-10, berarti udah 9,5 tahun kan depresiasinya. Jadi 9,5 kali 2.400 ya. Nilai bukunya adalah 13.200, harga jualnya 14.000, berarti kita ada untung senilai 8.000. Tinggal di jurnal aja, cash 14.000, akumulasi depresiasi, mesin dikredit, gain on sale of mesin ya 800. Nah, ini adalah konversi terpaksa yang artinya kadang kan kalau misalnya kita punya aset bisa aja kebakaran ataupun kebanjiran gitu kan, atau hilang, itu adalah namanya konveksi terpaksa gitu. Ini dicontohkan sama seperti contoh sebelumnya gitu ya. Nah, jadi yang nilai bukunya ini menjadi rugi 13.200. Langsung di jurnal aja, loss on inventory conversion 13.200, akumulasi depresiasi dan mesin senilai 36.000. Karena senilai bukunya ini udah nggak bisa diapa-apain gitu ya, jadi dia seluruhnya rugi. Beda lagi kalau misalnya yang ini, kalau yang ini kan berat, yang 13.200 ini bisa dijual gitu. Cukup sekian untuk pembahasan materi PPE 2 ya. Semoga kalian bisa mengerti. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.